Izin Pak, di sini saya akan menjelaskan praktikum ketiga Modeling and Simulation. Pada praktikum ketiga ini, eh, ma- tujuan dan tujuannya adalah agar mahasiswa mampu menggunakan aplikasi Blender untuk membuat model hard surface. Nah, jadi pada praktikum ini ada 5 objek yang akan kami buat. Yang pertama ini adalah kursi, lalu robot, pedang, headset, dan helm. Baik, kita akan masuk langsung pada objek pertama. Nah, di sini adalah ada objek kursi, di mana saya akan menjelaskan satu persatu bagian eh, objek-objek yang digunakan dan juga modifier yang digunakan dan pewarnaannya bagaimana, juga lightingnya bagaimana. Baik, di sini kita untuk membuat kursi ini kita diberikan sebuah sketsa yaitu sketsa dari bagian samping yaitu bagian samping ada diberikan sketsa kursi seperti ini yang ada pada link drive yang diberikan pada modul tadi. Nah, jadi itu gunanya agar kita mudah untuk membuat dan sebagai referensi untuk membentuk bagian kursinya ini. Nah, dalam pembuatan kursi ini ada beberapa objek yang kita gunakan yaitu plane dan juga di sini ada empty atau kosong ya di sini ya. Dan di sini kita menggunakan objek plane kebanyakan ya di sini. Nah, kita lihat satu persatu. Untuk membuat dudukan kursinya ini, kita menggunakan objek plane dan kita memberi dan kita buat modifier dan modifier yaitu ketebalannya minus 0,51 dan offsetnya min 1,0 dan di sini kita juga menggunakan levels view levels view viewnya ini 4. Nah, sini juga kita subdivision surface kita buat eh, set smooth ya agar dia tidak bertekstur. Nah, untuk sandaran ini juga kita menggunakan plane dan untuk add modifiernya juga kita tambahkan thicknessnya ketebalannya 0,51 dan offsetnya juga sama seperti yang tadi. Untuk level view-nya juga sama 4 sini. Nah, sini kita lihat seperti ini. Untuk tangkai kursinya bagian kakinya ini, nah ini bagian samping ya. Ini dari bagian samping, kita menggunakan pen juga. Itu pen itu yang ini. Nih, nah terus kita bentuk dia menjadi seperti ini dengan referensi gambar tadi, sketsa gambar tadi yang ada pada modul. Itu kita bentuk menjadi bentuk kursi seperti ini. Dan kita juga menambahkan add modifier yaitu level speed-nya ini sini bertambah menjadi 6 dan di sini kita juga gunakan axis ini untuk eh, biar kita tidak buat 2 kali di bagian sini juga. Jadi bisa langsung 2 gitu loh. Jadi sisi kanan, sisi kirinya itu dapat di sini. Nah, selanjutnya eh setelah terbentuk kursi seperti ini, nah di sini juga gunain clipping ya di sini. Merge-nya 0,001. Nah, setelah terbentuk kursi seperti ini, nah di sini juga kita gunakan plane untuk bagian eh, tangkai papan di bawahnya ini kita gunakan plane juga. Ini kita atur juga scale, kita atur ketebalan,
kita atur ketebalannya juga di sini, lihat modifier, dan ada di sini kita tambahkan juga edge-nya, yaitu 0 amount-nya 0,03 dan segmentsnya itu ada 3, dan angle-nya kita buat 30 derajat. Nah, setelah objeknya terbentuk seperti ini, kita langsung lanjut membuat warnaannya. Nah, di sini untuk warna sandaran kursi ini saya menggunakan kode warna C89474FF dan sama ya, dan untuk tangkanya ini saya gunakan kode warna 511E02FF. Nah, untuk kode warnanya ini saya bisa ambil dari Google agar lebih mudah gitu untuk menentukan warnanya. Nah, setelah buat pewarnaan, sini juga saya buat backgroundnya. Untuk buat background ini juga menggunakan plane, dan di sini saya extrude ke atas dan saya bevelskan agar dia lengkung seperti ini. Nah, setelah itu saya kasih warna backgroundnya dengan kode warna FFD BD4FFF. Nah, setelah itu, setelah pewarnaan selesai, kemudian saya memberikan lighting atau pencahayaannya. Nah, di sini saya menggunakan like 1, ada like 2 fill, dan like 3 rim. Nah, di sini untuk like 1 dulu, saya menggunakan powernya itu 40 watt, size-nya 1 meter. Nah, di sini area yang ini, dan warnanya itu saya buat warna putih. Dan untuk pencahayaan yang kedua itu saya buat warna merah. Dan ini saya buat 30 watt. Kalau mau lebih terang lagi bisa dibuat 700 watt gitu, tapi sini saya gunakan 30 watt aja. Nah, selanjutnya yang ketiga di sini saya kasih kekuatannya 20 watt. Jadi dia berkurang di sini ya 10. Di sini saya kasih warna cahayaannya itu warna biru muda. Sini kita juga bisa coba render untuk melihat apakah sudah cocok atau tidak warnanya. Dan jadi dia seperti ini. Nah, di sini kan kita lihat, di sini masih terlihat bertekstur ya. Nah, jadi di sini kita bisa tambahkan, sini bisa tambahkan set smooth agar dia lebih smooth gini. Terus kita coba render. Nah, dia jadi lebih smooth gitu, nggak ada teksturnya. Dan, dan lightingnya juga di sini ada putih ya, di sini biru, di sini. Jadi dia lebih gelap, ada unsur gelapnya di sebelah sini. Jadi ada bayangan juga di sebelah sini. Nah, dari side view. Jadi saya juga kasih kamera di sini ya, karena kalau nggak ada kamera ya kita nggak bisa render gitu. Nah, setelah semua selesai, kita bisa render tadi. Untuk pembuatan kursi ini cukup simpel karena kita menggunakan sketsa. Mungkin bagian susahnya itu adalah bagian untuk mencocokkannya ini sama seperti sketsa gambarnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke objek yang kedua, yaitu objek yang kedua kita masuk pedang ya. Nah, di sini sudah ada objek pedang. Ini saya akan jelaskan satu persatu tools-toolsnya ataupun objek-objek yang digunakan. Nah, di sini kita menggunakan circle, plane, dan ada animation juga di bagian sini. Kita mulai dari ininya dulu, rangkainya ini dulu. Nah, jadi kita gunain circle ya. Jadi kita menggunakan circle, terus ini nanti kita extrude. Nah,
dia jadi berbentuk seperti ini. Dan untuk modifiernya itu saya menggunakan ketebalan 0,09 dan offsetnya itu minus 0,77015. Nah, di sini juga menggunakan edge yaitu amount 0,004 dan segmentsnya 3. Sini subdivision surface-nya kita tambahkan labels viewport-nya 4, rendernya 2. Jadi dia seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang ini, bulatan yang di sini itu menggunakan circle. Nah, modifiers yang digunakan di sini adalah edge ya, aboutnya 0,02 meter dan segmentsnya 2. Sini kita juga menggunakan angle 30 derajat. Nah, selanjutnya di bagian pedangnya ini itu kita gunakan object plane. Nah, terus kita kasih thickness juga. Nah, di sini ada kita add modifiernya itu ada axis, X sama Z di sini. Dan kita pakai clipping juga di sini. Dan merge-nya itu kita buat 0 ya. Dan kita juga gunakan bevel di sini. Edge-nya itu 0,05 dan segmentsnya 2. Selanjutnya di sini wake ya, kita buat limit metodenya itu wake dan edge wake-nya itu bevel wake. Nah, selanjutnya meter outernya sini kita gunain ARC dan innernya itu sharp. Nah, jadi dia bisa berbentuk seperti pedang gitu. Kita menggunakan modifier cukup banyak di sini. Itu innernya sharp, terus intersectionsnya grid fill, kita buat grid fill dan clampnya ini kita aktifkan dan loop slide-nya juga kita aktifkan. Nah, sehingga dia akan membentuk pedang seperti ini. Nah, selanjutnya untuk bagian kayak perisainya ini, nah kita gunain lane juga. Nah, terus kita tambahkan add modifier yaitu axis XYZ di sini dan mirror object ya kita pakai mirror object di sini dan merge-nya ada 0,01. Jadi kita menggunakan mirror object biar kita nggak buat dua kali gitu. Nah, selanjutnya setelah selesai kita nah di sini kita gunain animation ya. Di sini ada kita tambahkan animation juga dan di sini ada plane-nya. Di sini untuk yang ini kita kita gunain plane juga dan modifier juga di sini. Nah, jadi animasinya nanti bergerak di sini dia. Nah, selanjutnya ada modifiersnya kita tambahkan yang ini. Oke, selanjutnya setelah semua selesai bentuknya, objeknya, kita lanjut ke bagian pewarnaannya. Oh ya, tadi saya belum jelasin yang ini juga dibuat dari circle ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pewarnaannya. Di sini saya gunakan warna merah ya. Untuk pegangannya itu dengan kode warnanya BA033FF. Nah, untuk bagian pedang ini agar lebih elegan, saya kasih warna abu aja. Atau kalau buat warna emas juga bisa sesuai dengan yang kita inginkan juga bisa. Atau mengikuti dari modul. Nah, selanjutnya setelah perisainya juga dikasih seperti warna ini, warna emas gini ya. Ini kodenya 996515FF. Nah, untuk perisainya ini kita kasih kode warna merah, itu BA033FF sama dengan yang ini tadi, pegangannya. Nah, setelah kita buat pewarnaan, selanjutnya kita buat lightingnya. Untuk lightnya di sini saya gunakan eh light satu areanya yaitu dengan warnanya putih dengan kekuatannya itu 40 watt. Yang kedua itu 30 watt kekuatannya dan warna lightnya itu merah. Dan selanjutnya itu warna lightnya biru dengan kekuatan 20 watt. Nah, setelah semua selesai, saya kasih kamera di sini. Nah, jadi kita buat kamera di bagian pedangnya ini. Setelah itu kita coba render untuk melihat hasilnya. Nah, jadi ini dia hasil dari objek pedangnya. Jadi saya buat agak gelap di sini biar kayak masih efek mewah gitu.
Selanjutnya kita langsung aja masuk ke objek yang ketiga, yaitu robot. Yaitu kita masuk ke helm dulu, helm. Oke. Oke, baik di sini sudah ada objek helm. Jadi pada objek untuk membuat objek helm ini ada beberapa objek yang kita gunakan dari Shift A, yaitu kita gunain cube ya, cube. Nah, di satu persatu di sini. Nah, untuk bagian topinya ini kita gunain cube. Dari cube terus kita bentuk jadi bentuk bentuk helm seperti ini. Nah, dan modifier yang digunakan yaitu agar dia bisa berbentuk helm, kita gunakan modifier yaitu kita gunain mirror di sini juga. Nah, warp matte-nya ini nearest surface ini di sini. Terus kita pakai yang on surface. Nah, selanjutnya solidify atau ketebalannya kita tambahkan 0,16 dan offsetnya -1,0. Kita fill juga. Di sini kita tambahkan vertex group. Ini oh, tidak ada ya. Kita tidak buat di sini apa-apa. Kita buat bevel. Kita buat bevelnya. Untuk bevelnya ini amount-nya 0,02 dan segmentsnya itu 2, terus kita limit metodenya itu wake, dan edge-nya ini wake, bevel wake edge. Nah, setelah itu kita lanjut ke objek selanjutnya, yaitu cube lagi untuk bagian kaca helmnya ini. Nah, modifier yang digunakan yaitu kita gunain mirror juga, terus ketebalannya, solidify-nya itu 0,07 dan offsetnya itu -0,9552. Nah, selanjutnya di sini juga kita gunain bevel di sini edge 0,02, di sini wake juga dan bevel wake juga. Nah, untuk selanjutnya untuk bagian kayak jaggernya itu kita gunain tube juga. Nah, kita gunain modifier yaitu di sini ada wrap stream wrap ya, yaitu nearest surface. Ini hampir mirip dengan yang pertama tadi ya. Nah, terus kita buat snap mode-nya on surface. Nah, di sini kita gunain ketebalannya 0,67, 0,67 dan offsetnya 1,0. Nah, selanjutnya kita gunain bevel juga 0,62. Nah, selanjutnya ini ada silinder. Kita gunain untuk ini kita pakai objek silinder yang ini. Kita gunain objek silinder. Nah, ini. Nah, setelah itu modifiernya kita buat 0,02 yang edge-nya. Terus kita gunain angle 30%, 30 derajat di sini. Dan di sini subdivision surface-nya kita buat level viewport-nya ini 2, rendernya 2. Nah, di sini kita juga gunain mirror ya. Di sini kita lihat mirror X. Nah, merge-nya 0,01. Baik, setelah itu untuk bagian ininya juga saya gunain silinder ya. Ini bisa kita zoom dulu. Nah, kita gunain silinder yang untuk bulat-bulat di sini. Ini ada beberapa silinder ya untuk bulat-bulatnya dan modifiernya juga sama. Eh, ada satu, dua, tiga, empat ini sama semua ya untuk yang bulat-bulat di bagian sini. Nah, selanjutnya di sini saya gunain
background seperti biasa menggunakan plane. Kita tarik dengan extrude ke atas dan kita gunain bevel juga agar dia melengkung. Nah, setelah objek selesai, kita masuk ke pewarnaan. Ini sama ya. Untuk pewarnaan kita ambil di sini material. Nah, di sini warna helmnya itu saya buat warna orange atau kalau mau kita ganti juga bisa sesuka hati kita. Di sini kita bisa buat warna kuning apa itu coba kita kasih warna kuning ya dengan kodenya ini. Nah, selanjutnya kan eh, kita buat ini cocok lah. Nah, setelah pewarnaan selesai, kita langsung masuk ke bagian lighting. Nah, di sini light yang pertama saya gunain kekuatannya di bagian sini 40 watt dengan colornya putih. Selanjutnya yang kedua itu colornya merah. Di sini saya agak beratkan di sini powernya 700 dan light yang bagian trimnya ini saya gunakan warna biru 700 watt juga, size-nya 1 m. Nah, setelah selesai kita bisa coba render untuk melihat tampilan helm. Nah, jadi dia seperti ini. Jadi ada kayak desain metaliknya di sini. Untuk lightingnya juga pas gitu ya. Jadi dia kayak ngasih efek glossy. Seperti ini. Setelah itu kita lanjut ke objek yang selanjutnya ya adalah eh, kita masuk ke objek robot dulu. Oke. Nah, di sini ada objek robot ya, seperti yang kita lihat. Nah, untuk objek ini yang kita gunain itu ada circle, ada cube juga, dan ada beberapa modifiersnya. Kita jelasin dari yang pertama dulu ya. Oke, kita zoom. Oke, di sini kita lihat, ah, untuk bagian badan robotnya ini tuh menggunakan mulai dari yang ini dulu. Ini bagian tangannya ya. Mulai dari bagian badannya di sini. Sini cukup banyak ya. Kita lihat di sini gambarnya seperti simpel tapi menggunakan cukup banyak objek. Oke, di sini kita lihat ada cube. Kita gunain cube di sini. Oke, ini kita kasih cube dan agar lebih berurutan, kita mulai dari atas saja. Ini bagian tangannya. Kita gunain material circle ya di sini. Untuk bagian tangan yang ini. Oh, di sini kita pakai Bezier Curve. Nah, jadi kita kasih modifier di sini. Jadi kita kasih mirror biar dia kan sama gitu kan. Jadi dia nggak buat dua kali sini. Oke. Selanjutnya di sini setelah kita buat tangan ini di sini kita kasih kita berurutan dari sininya aja ya. Nah, di sini ada circle, kita gunain circle, terus kita tambahkan add modifier, yaitu kita kasih mirror di sini, clippingnya kita nyalain, dan merge-nya kita buat 0,01, dan kita gunain bevel juga di bagian edge-nya ini 0,02 meter. Nah, selanjutnya di bagian sini, kita buat di sini, ini untuk warna. Di sini kita juga kasih solidify di sini ya modifiersnya. Nah, selanjutnya untuk matanya ini kita gunain circle. Nah, untuk modifiernya kita kasih
wrapnya ini nearest surface-nya kita buat yang on surface dan offset-nya 0,03. Nah, di sini kita kasih mirror juga. Nah, di sini clippingnya kita nonaktifin dan merge-nya kita buat 0,01. Nah, selanjutnya bagian cup yang ini. Nah, ini untuk yang ini buat badannya yang ini ha. Untuk buat bagian kepalanya ini kita kasih head modifier juga sini, yaitu kita kasih bevel. Nah, kita lihat di sini. Nah, terus kita kasih set smooth juga. Kita kasih smooth angle-nya itu 31,9 derajat. Nih. Nah, yang ini. Selanjutnya bagian cube yang ini kita kasih beberapa modifier di sini ya. Selanjutnya yang cube slice. Nah, ini kayak cube gitu tapi dia dibelah dua gitu loh. Sini modifier yang digunain adalah ini ada boolean. Di sini banyak ya modifier yang kita gunain. Ada bevel juga, ada smoothnya juga. Dan smoothnya ini kita kasih 40 derajat. Selanjutnya, yang cube size-nya udah. Terus, nah di bagian atasnya ini kan, nah ini ada kotak-kotak nih. Itu kita kasih cube. Nah, kotak-kotak ini kita buat cube. Nah, ini juga dari cube. Nah, untuk modifiernya yaitu fit type-nya itu fixed count dan dia kita kasih 3. Selanjutnya faktor X-nya itu 1,600 dan ini 0 ya. Selanjutnya yang cube-nya ini juga kita kasih 4 yang ini. Terus X-nya 0, Y-nya min 1,5. Nah, sini kita juga kasih angle-nya itu minus 6,8 derajat. Nah, kita kasih yang axis Z. Setelah itu dibagi sini ya, cube slice yang bawah ini tadi modifiernya juga kita gunain yang onion. Terus solvernya fast. Nah, di sini kita kasih distance weld di sini, terus distance-nya 0,01. Kita kasih bevel dan kita kasih set smooth juga di sini. Nah, selanjutnya ini di bagian silinder yang ini. Yang ini itu kita kasih head modifier yaitu angle-nya 30 derajat. Selanjutnya silinder yang bagian ini. Nah, yang ini maksudnya itu kita kasih head modifier angle-nya 30 derajat. Selanjutnya di sini, nah di sini cukup banyak ya. Kita gunain silinder di sini. Maaf, nah yang ini kita gunain silinder di sini. Nah kita kan ini kiri kanan nih, jadi kita kasih mirror di sini dan kita kasih bevel juga. Nah, kita kasih merge, kita nyalain clipnya. Kita kasih smoothnya juga 30 derajat. Nah, selanjutnya ini sama. Nah, ini silinder yang bagian sini. Nah, sini kita gunain add modifier. Di sini add modifier yang kita gunain solidify ya ketebalannya. Ini ketebalannya itu 0,21 meter ya maksudnya. Terus kita kasih fill. Nah, terus mirrornya di sini yang X. Nah, selanjutnya kita kasih bevel juga 0,2 meter. Nah, selanjutnya di sini yang plain, di sini kita kasih plain ya di bagian wajahnya ini. Yang ini plainnya itu ya modifiernya itu adalah Catmull Clark. Di sini ada level view-nya itu kita kasih 2. Nah, selanjutnya di sini ada kita gunain UV spare. Di sini ada link kayak UV spare di sini kita gunain juga level view-nya itu 1. Nah, selanjutnya di sini ada boolean cutters ya. Nah, ini di bagian modifiernya. Selanjutnya ini, nah kita lihat di bagian sini. Otak-otak yang ini, itu ada 2 cube di sini kita gunain. Nah, untuk modifiernya itu adalah kita gunain array di sini, fit type-nya fixed count dan count-nya 3. Nah, di sini faktor X-nya kita atur 1,66. Terus ini YZ ini 0. Selanjutnya yang cube yang ini
Ini kita atur juga di sini transformnya, locationnya X 0 di 0. Jadi kita atur aja di sini sesuai dengan tutorialnya. Oke, selanjutnya bagian silinder. Nah, di sini kita gunain modifiernya, set smoothnya itu 30 derajat ya. Sini kita gunain silinder di sini. Ini kita atur sesuai yang ada di video penjelasannya. Di bagian di sini juga ada silinder. Nah, ini udah kita atur. Ini silindernya kita atur. Oke. Jika semua objek selesai, sekarang kita masuk ke pewarnaannya. Untuk pewarnaannya sama juga, kita tinggal tambahkan material. Misalnya ini, warnanya sama juga ya. Kita kasih mau warna apa di sini. Untuk backgroundnya juga. Nah, setelah itu kita kasih lighting. Nah, di sini saya gunain light source-nya itu. Nah, kita lihat di sini lightingnya 40 watt ya di sini. Yang pertama, selanjutnya yang kedua itu 30 watt, colornya merah. Yang ketiga itu saya kasih warna biru dan ini 20 watt. Jadi ini saya kasih kayak ininya powernya 20 watt. Jadi kalau mau lebih ngejreng lagi kita bisa kasih 700 watt atau sesuka hati kita. Nah, untuk ininya background ini juga saya kasih warna pink gitu. Karena agak main matching gitu sih ke warna robotnya. Jadi kita coba render. Nah, jadi dia seperti ini hasilnya kurang lebih. Jadi ada lightingnya di sini. Selanjutnya kita masuk ke yang terakhir ya. Kita masuk ke gambar yang terakhir, yaitu gambar headset ya. Oke, kita masuk ke gambar headset dulu. Ini em, ini kita coba hapus dulu biar saya bisa buka em, file yang lain gitu lah. Kita coba. Saya coba share screen untuk yang headset. Jadi ini adalah objek terakhir yang akan saya jelaskan. Nah, di sini kita menggunakan beberapa objek yaitu circle, ada cube juga, dan ada plane. Nah, jadi yang pertama ini kita gunain circle. Untuk bagian ininya, itu kita gunain circle. Dan modifiernya kita kasih di sini ada bevel, kita 0,07, segmennya 1 dan angle-nya 30 derajat. Sini saya tambahin subdivision surface juga di sini, yaitu levels viewportnya itu 2. Selanjutnya kita circle yang ini, bagian ini, bagian headsetnya itu. Nah, kita kasih add modifier ya. Tuh ada level viewportnya 3. Selanjutnya kita kasih mirror karena ini kan 2. Jadi kita nggak buat bolak-balik gitu. Sih. Nah, selanjutnya
Yang ketiga ini bagian ininya di sini kita buat dari circle juga dan add modifiernya itu level swiftboardnya 3, axisnya di sini kita lihat. Selanjutnya ini untuk yang bagian sini kita gunain circle juga. Dan tapi kita add modifiernya itu pakai edge, ini amplitude 0,01. Sini kita gunain ARC, terus kita gunain sharp juga di sini dan kita kasih subdivision surface-nya di sini level viewport-nya 3 dan boolean-nya juga di sini. Kita kasih objek cube-nya ini fast dan kita kasih mirror karena ini dua kan. Nah, selanjutnya di sini kita buat 0,01. Setelah itu kita cube ya di bagian sini kita kasih cube. Nah, objeknya cube selanjutnya terus modifiernya di sini kita gunain array ya di sini. Nah, kita atur X-nya 0,0, Y-nya 0,0, Z-nya minus 1,3. Count-nya kita buat 3. Nah, selanjutnya itu adalah bagian sini kayak buat merek ini kita kasih circle dan add modifiernya di sini kita gunain bevel 0,01 meter, terus segmennya 2 dan angle-nya kita buat di sini 27,5 derajat. Nah, di sini kita gunain meter outer ARC dan innernya sharp. Sini kita nyalain claim overlap-nya, terus loop slide-nya juga. Untuk subdivision surface ini kita buat level viewport-nya 3. Dan selanjutnya boolean-nya ini kita buat uh, objek di sini kita buat plane-nya 0,01 di sini. Terus kita buat mirror karena dia kan ada dua sisi di sini. Jadi kita kasih mirror di sini. Selanjutnya kita kasih smooth-nya yaitu 30 derajat. Setelah itu kita masuk ke yang ini. Nah, ini tadi udah saya jelaskan ya modifiernya. Terus kita kasih yang ini nih, yang gak ada kayak gambar mereknya ini. Kita gunain itu plain. Nah, untuk modifiernya kita gunain mirror. Karena kan dua sisi. Nah, selanjutnya kita kasih ketebalan thickness-nya solidify-nya itu 0,09 terus offset-nya minus 1,0. Nah, selanjutnya di sini ada ini lagi apa nih? Angle-nya kita kasih 30 derajat. Nah, selanjutnya sini empty ya, kosong. Sini kita kasih plate di sini. Oke. Nah, pen terus kita atur modifiernya itu get cloud level viewportnya 3. Nah, selanjutnya plane yang 2 ini yang nomor 2 ini terus ada cube di sini. Nah, di sini kan kayak bentuk kotak, jadi kita kasih cube eh, di bagian sini itu kita turun modifiernya array-nya 3. Di sini kita kasih fixed count. Nah, selanjutnya di sini kita atur yang Z-nya itu min 1,3. Nah, selanjutnya yang terakhir itu kita kasih plane di bagian sini. Nah, kita kasih plane juga objeknya. Terus add modifier yaitu kita kasih mirror di sini. Selanjutnya kita kasih ketebalan solidify 0,09, offsetnya min 1,0. Nah, selanjutnya di sini kita kasih angle-nya 30 derajat. Nah, setelah objeknya selesai, kita bisa lanjut ke membuat pewarnaan. Untuk membuat pewarnaan ini juga sama seperti sebelumnya. Jadi di sini untuk pewarnaannya, untuk yang tangkainya ini, saya kasih warna hitam. Untuk kodenya itu adalah 000000FF gitu. Nah, untuk yang bagian headsetnya ini saya kasih warna ungu dengan kode warna 612071FF. Nah, di sini juga bagian gagangnya ini saya kasih warna hitam menyesuaikan sama tangkainya ini, gagangnya ini. Nah, yang untuk ininya itu saya kasih warna kayak keunguan gitu ya. Dikasih dengan kode warna 570 S4. Nah, setelah itu
Yang ini untuk backgroundnya saya kasih warna pink biar matching ke warna headsetnya. Setelah pewarnaan selesai, kita lanjut ke lighting seperti biasa. Lighting pertama di bagian sini saya kasih 40 watt warna putih, sini warna merah 30 watt, dan yang terakhir itu 20 watt warna biru. Jadi kita coba render untuk melihat hasilnya. Nah, jadi ini dia hasil dari gambar headset tadi. Dia cukup lightingnya ada, terus warnanya juga matching gitu. Oke, karena video terakhir ini selesai, berarti praktikum ketiga penjelasan dari saya sudah selesai. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.